konten keempat ini kita akan membahas tentang fakta-fakta nyata yang dijadikan karya sastra puisi, yang dimana diciptakan oleh W.S. Rendra yang berjudul Sajak Bulan Mei 1998. Nah, sebelum lanjut ke karya sastranya, kita akan membahas siapa itu W.S. Rendra. Dr. Haji Siwileboro Surendra Broto Rendra SSMA atau dikenal sebagai W.S. Rendra adalah penyair, dramawan, pemeran dan sutradara teater berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media. Beliau kelahiran 7 November 1935 di Surakarta dan beliau meninggal pada tanggal 6 Agustus 2009 di kota Depok. Beliau pernah menginjak pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Sajak bulan Mei 1998 di Indonesia merupakan salah satu sajak yang terdapat dalam kumpulan sajak potret pembangunan dalam puisi karya W.S. Rendra. Sajak ini ditulis berdasarkan peristiwa kerusuh besar-besaran di Jakarta pada bulan Mei 1998. Tepatnya disebut sebagai tragedi Trisakti. Dalam sajak ini, Rendra menggunakan pilihan kata yang sangat pedas dan syarat akan sindiran-sindiran tajam yang ditujukan kepada pemerintah dan aparat keamanan negara saat itu akan sikap mereka yang sewenang-wenang dan tidak mau meredam kemarahan massa yang membabi buta serta menunjukkan perilaku yang sangat buruk, terutama dalam hal kehidupan sosial politik dan ekonomi yang terkesan seenaknya sendiri, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat dan menyebabkan masyarakat bergejolak dengan melakukan aksi demo yang berujung pada kerusuhan besar-besaran. Sajak tersebut ditulis Rendra pada tanggal 17 Mei 1998 di Jakarta dan dibacakan di gedung DPR keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 1998. Sajak itu berisi, "Oh zaman edan, oh malam kelam pikiran insan, moyak-moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan. Kitab undang-undang tergeletak di selokan. Kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan. Oh tata warna fata morgana kekuasaan. Oh sihir berkilauan dari mahkota raja-raja. Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa, Allah selalu mengingatkan bahwa hukum harus lebih tinggi dari keinginan para politisi, raja-raja, dan tentara. Oh kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan. Oh rasa putus asa yang terbentur sungkur, berhenti mencari Ratu Adil. Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya. Apa yang harus kita tegakkan bersama adalah hukum adil. Hukum adil adalah binatang pedoman di dalam prahara. Bau anyir darah yang kini memenuhi udara menjadi saksi yang akan berkata, apabila pemerintah sudah menjerah daulat rakyat, apabila cukong-cukong sudah menjerah ekonomi bangsa, apabila aparat keamanan sudah menjerah keamanan, maka rakyat yang terkekang akan mencontoh penguasa, lalu menjadi penjarah di pasar dan jalan raya. Wahai penguasa dunia fana, wahai jiwa yang tertenung sihir tahta, apakah masih buta dan tuli di dalam hati? Apakah masih akan menipu diri sendiri? Apakah saran akan sehat kamu remehkan? Berarti pintu untuk pikiran-pikiran gelap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kamu bukakan. Cadar kabut duka cita menutup wajah Ibu Pertiwi. Air mata mengalir dari sajakku ini. Singkat cerita peristiwa kerusuh besar-besaran yang terjadi pada saat itu. Pada bulan Mei 1998 di Indonesia, tepatnya pada tanggal 12-13 Mei 1998. Terjadi kerusuhan di Jakarta. Selain itu, betapa dahsyatnya kerusuhan yang terjadi para demonstran
yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat menyerang dan melakukan aksi brutal yang menyebabkan semua infrastruktur bangunan, gedung-gedung, rumah-rumah penduduk hancur lebur dan banyak korban berjatuhan. Betapa amuk massa sangat menyeramkan yang terjadi sepanjang siang dan malam hari pada tanggal 12 Mei dan semakin parah pada tanggal 13 Mei siang hari. Setelah pemerintah mengumumkan secara resmi pada masyarakat bahwa ada salah seorang mahasiswa yang tertembak mati oleh aparat keamanan negara. Sampai pada akhir tanggal 15 Mei 1998 di Jakarta dan tokoh-tokoh besar lainnya di Indonesia terjadi kerusuhan besar-besaran tak terkendali yang mengakibatkan ribuan gedung, toko maupun rumah di kota-kota Indonesia hancur lebur, dirusak dan dibakar massa. Sebagai mahasiswa mencoba menenangkan masyarakat namun tidak dapat mengendalikan banyak massa yang marah. Mereka meninggal karena terjebak dalam kebakaran di gedung-gedung dan juga rumah yang dibakar oleh massa. Ada pula yang psikologisnya terganggu karena peristiwa kebakaran, penganiayaan dan pemerkosaan terhadap etnis Cina maupun yang terpaksa kehilangan anggota keluarganya saat kerusuhan terjadi. Sangat mahal biaya yang ditanggung oleh bangsa ini. Lebih mirisnya lagi, sampai saat ini siapa yang menjadi pemicu atau penghasut kerusuhan ini belum diketahui. Demikianlah cerita sedih dan pilu yang menjadi tolak ukur Rendra dalam menulis puisi sajak bulan Mei 1998 di Indonesia. Demikianlah video saya kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.